What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, we are back. Jumpa lagi di episode ke-75 kali ini. How are you guys? I hope all of you doing well today. It's a brand new day, guys. So, kita tidak boleh larut atas pertandingan seri rasa kalah kemarin. Karena apa? Oke, CBC kasih tahu ya. Buat teman-teman semua, we have to move on, guys ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok kita mempunyai kesusahannya sendiri. So, janganlah kita khawatir akan hari esok. Saat 2 minggu lagi kita akan bertandang ke Liverpool, sang pemuncak klasmen. Meski tanpa Fofana dan Cucurella, bahkan mungkin tanpa Jackson. Loh, kok bisa tanpa Jackson? Well, sebelum kita ke sana, balik lagi, seperti biasa, first thing first. Sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum lanjut menonton channel CBC ini, please klik tombol like. Dan buat teman-teman yang baru di sini, dapat juga klik tombol subscribe ya. Supaya channel CBC ini dapat lebih berkembang lagi, dan Sobat CBC dapat lebih nyaman lagi untuk menonton channel dari CBC ini ke depannya. Dan tidak lupa CBC ingatkan, terima kasih buat teman-teman yang sudah join membership dari CBC. CBC really appreciate it. Dan juga buat teman-teman yang selalu tidak mau ketinggalan atas channel CBC ini, dapat klik juga lonceng notifikasinya agar pada saat CBC mengupload video langsung dapat notifikasi dan tidak ketinggalan untuk menonton dari channel CBC ini. Dan CBC juga menyampaikan subscribe dan juga like itu gratis. So, tidak ada yang dirugikan di sini. Teman-teman pure dapat membantu support dari channel CBC ini sehingga dapat terus berkembang, dan juga biar yang di atas yang akan membalas kebaikan dari teman-teman semua. Oke, let's get started. Ya, pertandingan kemarin kita semua sudah nonton. Dan banyak sekali komen-komen yang berseliweran. Dari video review maupun watch along yang CBC baca satu persatu dan juga CBC balas satu persatu ya. Mohon maaf bila ada yang kelewatan. Dan yes, kita semua tahu Matt Scholes, kiper dari Forest itu yang berasal dari Belgia, cukup pengalaman ternyata, berumur 32 tahun ya. Itu layak menjadi man of the match setelah beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, termasuk saat sundulan jarak dekat di menit-menit tambahan oleh Nkunku setelah memanfaatkan crossing dari Mudryk. Dan juga double shot yang dilakukan oleh Palmer ya, dapat diblok 2 kali, luar biasa secara berturut-turut. Sebaliknya, di sisi Chelsea, kita patut mengapresiasi buat Roberto Sanchez ya, yang membuktikan sebagai kualitas kiper utama dari kelas dunia dari Chelsea. So, what next? Ya, next Chelsea 2 minggu lagi akan menghadapi Liverpool di tanggal 20 Oktober 2024, di mana kita ini akan datang tanpa Fofana dan juga Marc Cucurella. Karena mereka berdua ini guys, itu terkena akumulasi kartu. Seperti yang CBC singgung di awal ya. Di mana pada watch along juga dan juga preview, CBC sudah mewanti-wanti jangan sampai Cucurella atau Fofana ini terkena kartu kuning. Karena mereka itu hanya tersisa 1 akumulasi kartu sebelum mereka terkena sanksi untuk tidak bisa turun. Dan terjadi. So, yang tadi sempat CBC singgung tanpa Jackson. Nah, ini yang akan CBC bahas. Oke, dikutip dari Dre of CFC, rekaman telah muncul yang menunjukkan Nicholas Jackson menampar Morato saat terjadi perkelahian antar para pemain Chelsea dan Forest yang bisa saja akan menghadapi tindakan. Tim Enzo Maresca menghadapi sidang FA dan denda 25.000 pound sterling setelah 6 pemain Chelsea mendapatkan kartu kuning untuk kedua kalinya musim ini. Oh man.
Oke, next kita lihat dari Kiernan Gil. VAR telah mempelajari tamparan Nicholas Jackson pada Morato, tetapi memutuskan itu bukan merupakan perilaku kekerasan dari striker Chelsea itu. Ya, setelah lolos dari VAR, CBC berharap ini juga dapat lolos dari FA dan FA tidak merubah keputusan dari VAR itu ya. Sehingga Jackson ini bebas dari sanksi dan nanti dapat turun di match melawan Liverpool. Amin. Ya, kita doakan saja. Next, kita akan membahas pemain yang malang melintang di kolom komentar CBC. Baik di watch long maupun di review kemarin. Ya, tiada lain dan tiada bukan Noni Madueke. Tampaknya agak sedikit panjang ya kita membahas pemain ini. Oke, CBC langsung ke statistik deh ya, supaya lebih gampang. Supaya tidak asal omon-omon ya guys. Oke, CBC punya statistik yang cukup bagus. Bercampur perasaan yang mungkin akan mengelus dada kita semua. Ya, dikutip dari Absolute Chelsea, Noni Madueke memiliki lebih banyak sentuhan di kotak penalti lawan dibanding seluruh pemain Premier League di match ke-7 kemarin. Ya, kita bisa lihat mentereng sekali ya. Signifikan 20 touches di opposition box, di mana dia di urutan peringkat nomor 1, sedangkan Bukayo Saka di posisi 2 dengan selisih yang cukup jauh, yaitu 15. Bernardo Silva 13, Raheem Sterling 12, Kai Havertz 10, sedangkan Cole Palmer sendiri itu hanya 9, begitu juga dengan Mohamed Salah hanya 8 di urutan nomor 10. Menurut teman-teman, apakah statistik ini membanggakan? Kalau menurut CBC, dengan membaca data ini, maka mestinya Enzo Maresca itu dapat melihat produktivitas dengan 20 kali dia melakukan sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan, namun dia hanya berhasil mencetak 1 gol. Berarti ini mestinya meninggalkan big question mark. Apa itu? Ya, seperti yang CBC bilang, ya, di watch along, Madueke ini akhirnya dari 7 kesempatan dia baru bisa mencetak 1 gol dan 0 assist. So, apakah bagus 20 sentuhan di dalam kotak penalti lawan? Ya, tentu saja bagus. Tapi kalau dilihat dari efisiensi dan juga dibarengi dengan assist, dengan gol yang terjadi, ya, maka statistik itu akan menjadi sempurna. Oke? Namun sebaliknya, jika tidak ada impact yang cukup signifikan, maka statistik ini dapat berbalik menjadi bumerang, di mana statistik ini menunjukkan kelemahan di sisi Noni Madueke. Karena dia butuh 20 sentuhan di dalam kotak penalti untuk mencetak 1 gol. Bayangkan, berarti butuh berapa sentuhan lagi untuk dia mencetak gol kedua atau assist. Kalikan saja 2, ya, berarti 40 sentuhan. Di mana dalam satu match, hal ini itu sangat mustahil. So, menurut teman-teman, apakah statistik ini menunjukkan keunggulan dari Madueke atau malah sebaliknya menunjukkan kelemahannya? Oke, so please komen di komentar, kolom komentar ya guys. Oke, next, terkait panggilan dari para timnas untuk para pemain Chelsea, please check this out. Dikutip dari Carefree Youth, Fernandes dan Caicedo akan menjadi pemain utama Chelsea yang terakhir tiba di Chelsea setelah mereka akan melakoni pertandingan internasional dengan timnasnya untuk kualifikasi Piala Dunia, di mana Rabu pada tanggal 16
Uruguay melawan Ekuador, dan Argentina melawan Bolivia. Dan Sabtu tanggal 20 akan ada pertandingan Liverpool versus Chelsea. Keduanya ini akan terbang 14 jam balik ke London. Kemungkinan paling baiknya mereka berdua itu akan tiba di Cobham pada hari Kamis untuk recovery, training di hari Jumat, dan Sabtu sebelum mereka melakukan perjalanan tandang ke Liverpool. Jackson juga mempunyai flight 12 jam, tapi dia 11 jam lebih awal datang sebelum mereka berdua. Jorgensen, Gusto, Casadei, Felix, Neto, Viega, Cucurella, Sanchez semua akan terlibat dalam pertandingan hari Selasa 15 Oktober, tapi di Eropa. Jadi mereka akan kembali pada hari Rabu atau Kamis. Oh man, it's not good ya. Oke, misalkan Enzo dan Caicedo ini bisa turun pun ini, ya, pasti mereka akan masih mengalami kelelahan. Sehingga tidak mungkin juga kita menurunkan Casadei yang belum terlalu berpengalaman mengisi posisi nomor 8 di Enzo di big match ya. Dan Caicedo sendiri ini bisa jadi diisi oleh Lavia, tapi cukup riskan karena Lavia ini baru saja pulih dari cedera. Well, I don't know, Mike. Kita akan lihat perkembangannya beberapa hari ke depan, dan ada berita lagi satu yang akan membuat kita sedikit deg-degan ya. Dikutip dari Fabrice Hawkins, atas permintaan Chelsea, Wesley Fofana akan menjalani tes di Clairefontaine Yvelines malam ini untuk mengetahui pukulan yang diterima di tulang kering kanan 3 minggu lalu. Kecuali ada kejutan yang tidak menyenangkan, Fofana seharusnya bisa bertahan bersama skuad Prancis. Ya, sebagai tindakan preventif dari Chelsea, mereka mengajukan untuk Fofana sebelum membela timnas Prancis ini dia dilakukan medical check up ya. Setelah kita patut khawatir karena dia itu cedera semusim ya. Dan pada akhirnya dia ini dapat kembali membela timnas. Ya kita doakan semoga tidak terjadi cedera ya. Serem juga sih ini. Semoga tidak ada kejadian buruk, mengingat Fofana itu kinerjanya saat ini sudah cukup padu berpartner dengan Levi Colwill. Oke, next kita geser ke pemain yang relate dengan Chelsea. Ya, bukan pemain Chelsea, yang related, yang ada hubungannya. Oke, dikutip dari Fabrizio, John Duran telah menandatangani kontrak panjang yang baru di Aston Villa. Kesepakatan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari rencana sejak Agustus setelah kesepakatan Chelsea dan West Ham gagal. Villa secara lisan telah setuju untuk memberikan kontrak baru kepada Duran dengan kenaikan gaji yang penting. Next dari Ben Jacobs, Aston Villa mengkonfirmasi John Duran telah menandatangani kontrak baru. Kontrak berlaku hingga 2030. Wow. Duran mendapat ganjarannya setelah mencetak 6 gol di musim ini, termasuk gol kemenangan melawan Bayern Munchen di Champions League. Yes, setelah sempat diisukan untuk pindah ke Chelsea di musim panas kemarin, CBC dengar manajemen Chelsea ini tidak melanjutkan proses transfer tersebut karena transfer tersebut bernilai 40 juta pound sterling. Dan juga Chelsea ini beranggapan bahwa dengan menandatangani John Duran ini, maka tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dari striker assisting saat ini, yaitu Nicholas Jackson. Jadi yang dimaksud signifikan striker ini adalah striker-striker yang macam Victor Osimhen atau Victor Gyökeres yang sudah jelas-jelas teruji. Ya. Tapi di musim ini John Duran tanpa diduga itu berhasil membuktikan dirinya dengan mencetak 6 gol setiap kali dia turun menjadi pemain pengganti. Well, pendapat CBC, yes, memang dia ini adalah super subs ya. Tapi sejauh ini, ya jujur, karena ada Oli Watkins di sana sebagai striker utama, sehingga John Duran ini belum teruji jika dia turun sebagai starter ya. Well, gimana menurut teman-teman semua? Please leave the comment at the comment section di bawah. Oke, that's all di episode ke-75 kali ini.
Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.